Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 golongan ahli sedekah namun akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sebelum dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga rezekinya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, semua umat muslim pasti melakukan sedekah untuk mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang melakukan sedekah tapi tidak mendapatkan pahala dan ridho dari Sang Pencipta langit dan bumi, bahkan sampai-sampai ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini disebabkan karena kesalahan dan ketidaktahuan tentang fadilah dari melaksanakan sedekah. Lantas apa saja kesalahan yang sering dikerjakan saat bersedekah hingga dilemparkan ke dalam neraka? Simak video ini sampai selesai agar kita bisa mengerti kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa menyebabkan sedekah kita tidak diterima dan malah kita mendapatkan siksaan di dalam neraka. Yang pertama, tidak bersedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Kemudian yang kedua, mencari pujian dari orang lain. Hal ini mungkin masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni melakukan sedekah tapi dengan niat pamrih kepada orang lain. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterima. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukan semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau berdusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan dalam bersedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat adalah mengungkit-ungkit sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Yang kelima adalah menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah kepada hambanya. Dan apabila sudah mendapatkan rezeki,
Terkadang orang tersebut menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Karena dari rezeki yang manusia dapat, ada hak dari orang-orang yang kurang mampu untuk kita berikan sedekah. Jika tidak memberikan atau menunda untuk bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunda rezeki yang datang kepada orang tersebut. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat sehat untuk sementara dan diberikan peringatan untuk bersedekah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah karena masih dalam keadaan sehat. Lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah penjelasan tentang 5 golongan ahli sedekah, namun akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih memahami hakikat bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.